Selamat malam para penikmat cookies kismis, kumpulan kisah-kisah misteri. Pada malam hari ini, kami akan membawakan cerita horor karya dari Restu Wiraatmaja dengan judul Ngunduh Jiwa. Selamat mendengarkan. Orang tua Kusumawati menjelaskan terkait gejala-gejala yang dialami oleh anaknya sebelum waktu kematian tiba. Setiap kejanggalan yang terjadi pada saat itu, jika adik Wati dan kedua orang tuanya sudah merasakan hal yang aneh. Semenjak Wati sering dibawa ke tempat dari salah seorang perias pengantin, suruhan dari kedua orang tua Bagus. Kami sudah curiga semenjak Wati sering makan melati setiap hari. Setiap kami menghidangkan makanan, dia menolak dan marah-marah ke kita dengan omongan yang menyakitkan. Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat memahami apa yang dirasakan oleh kedua orang tua Wati dan juga Jeka. Ketidakterimaan yang begitu menyakitkan pada kematian misterius yang menimpa Wati masih menjadi pertanyaan besar. Karena itulah, mereka akhirnya mempercayai dengan jelas bahwa hal ini dikarenakan keterkaitan benda-benda yang diberikan si perias pengantin itu kepada Wati sebelum kematian menjemputnya. Terus, apa ibu tahu di mana rumah perias pengantin itu? Keduanya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka benar-benar tidak mengetahui atau bahkan diberitahu oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari korban keluarga Bagus tersebut. Kami tidak tahu tempatnya. Kalau kami tahu, pasti kami sudah membakar jasadnya menjadi abu. Karena dosa besar yang telah dilakukan atas semua perbuatan yang sudah dilakukannya. Pak Sumardi dan Ibu Sumi saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka sudah cukup tahu terkait informasi akan kematian misterius yang terjadi pada setiap para pengantin yang meninggal tepat di hari pernikahannya atau berada di antaranya. Oh, gini aja, Bu. Nanti kalau ada yang menikah, Ibu bisa tolong kasih tahu kami. Sebentar lagi bulan nikah, Bu. Pasti ada beberapa dari mereka yang memakai jasa perias pengantin itu. Benar, sebentar lagi memasuki bulan nikah. Pasti banyak orang yang akan berebut memakai jasa mereka. Karena mereka berpikir memakai jasa rias itu lumayan untung, sebab harganya tidak mahal. Ya udah kalau gitu, kami pamit pulang dulu ya, Bu. Sekali lagi, kami turut berduka yang mendalam atas kepergian putri ibu. Pak Sumardi, Bu Sumi, tunggu dulu. Boleh kami minta tolong nggak? Silahkan, Cak Bagus. Apa yang ingin kamu katakan, Nak? Tolong Pak, Bu, jangan ada korban kayak Mbak Wati lagi. Tolong bongkar kejahatan dari keluarga Bagus ya Pak, Bu. Kami cuma petugas biasa yang memandikan jenazah dari desa. Jika situasi seperti ini, mungkin ada orang lain yang mungkin lebih mumpuni dibanding kami. Melihat mata Jeka, Ibu Sumi dan Pak Sumardi menemukan sebuah harapan. Harapan akan terungkapnya kematian yang sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Namun lagi-lagi, sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi pamit, orang tua dari Kusumawati memberitahukan sebuah hal penting terkait keberadaan dari si perias pengantin, menurut laporan para warga. Tunggu sebentar, Pak. Bu, Wonten nopo, Bu? Ada yang disampaikan lagi. kalau tidak salah, saya pernah mendengar kabar dari warga sekitar jika Bagus akan menikah dengan salah seorang wanita dari desa sebelah. Mungkin mereka tahu tempat tinggal dari tukang rias pengantin itu. Terus gimana, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Maksud saya, mungkin saja pernikahannya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Dan yang saya takutkan, wanita tersebut adalah tumbal selanjutnya. Baik, Bu. Kalau gitu, saya akan cari tahu informasinya. Mungkin ini bisa jadi cara untuk menghentikan ritual yang telah lama dilakukan oleh keluarga Bagus. Sekali lagi, saya minta tolong ya Pak, Bu. Jangan sampai ada korban yang sama seperti anak saya. Baik, Bu. Kami akan memperhatikan serius kejadian ini.
Matahari mulai tenggelam. Suasana mendadak menjadi gelap. Orang-orang di desa Tejokromo segera memasuki rumahnya. Selama seharian penuh mereka berada di luaran rumah. Akhirnya, mereka beristirahat untuk berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing. Bu, sebaiknya besok kita harus ke desa sebelah untuk mengetahui informasi terkait kejadian ini. Tapi Bapak yakin mau ke sana? Bu, kalau pelakunya belum ditemukan bagaimana? Apa kita hanya diam saja sama semua yang udah kejadian ini? Siapa yang akan menggantikannya, Bu? Ya udah kalau gitu, Pak. Aku setuju dengan perkataan Bapak. Desa Wongso yang ditinggali oleh keluarga Dini, tampak terlihat seorang wanita yang dikabarkan akan menikah sebentar lagi, sedang melakukan gerakan aneh di penghujung maghrib itu. Ia menari-nari di dekat kamarnya, sembari menyanyikan lagu yang biasa digunakan untuk menyambut pengantin Jawa pada umumnya. Pada saat yang bersamaan, Ibu Sri dan juga Pak Terjo, orang tua Dini, merasa aneh dengan perilaku anaknya yang tiba-tiba berubah. Ya Allah, kue ngopon, Duk? Aku lagi bahagia loh, Pak. Sebentar lagi kan bulan pernikahanku tiba. Pak Terjo dan Ibu Sri hanya terdiam saat anaknya mengatakan hal tersebut. Mereka berdua benar-benar tidak mengerti terkait apa yang dikatakan oleh anaknya terkait bulan pernikahan yang dimaksud. Ibu, ayo ikut aku, Bu. Tangan Ibu Sri ditarik dengan kencang menuju ke sebuah kamar. Kamar yang terbuat dari anyaman bambu, namun tampak terlihat nyaman itu terdapat suatu benda yang sangat berharga menurut Dini. Itu adalah sebuah cermin. Cermin yang berada di meja tempat dirinya merias. Cermin itu menjadi sebuah benda yang sangat disenanginya kali ini. Bu, lihat deh. Aku cantik kan? Iya, Nduk, kamu cantik. Sebentar lagi, aku akan dinikahi oleh seorang pria kaya raya, ganteng, dan mencintaiku sepenuhnya. Aku nggak sabar ingin melihat pesta pernikahan itu, Bu. Omong apa toh, Nduk? Kamu waras kan, Nduk? Kamu nggak lagi kepelet atau apa? Kok kamu aneh gitu sih? Iya, Ibu loh. Aku lagi bahagia loh, Bu. Aku lagi seneng. Aku lagi merasakan bahwa dunia sedang berpihak kepadaku. Karena itu, aku tidak berhenti untuk menari dan bercermin tiap hari. Sudah, Nduk. Bentar lagi maghrib. Nggak elok bercermin maghrib-maghrib kayak gini. Ayo, kita sholat bareng dulu. Ah, bentar, Bu. Ibu duluan aja. Aku masih heran sama kecantikanku ini. Yang nggak ada tandingannya sama cewek desa manapun. Kok bisa ya, Bu, aku secantik ini? Setibanya di kamar mandi, Ibu Sri segera berwudu. Di hadapannya sudah berdiri sebuah kendi berukuran besar yang sengaja diletakkan di dekat bak mandi dengan tingginya yang dibantu oleh sebuah dudukan yang sudah dibuat sebelumnya menyerupai kursi. Setiap kali dirinya sedang mengadahkan kedua tangannya untuk mengambil air, Ibu Sri selalu mendapati bunga melati di dalamnya. Loh, apa ini? Kok ada yang keluar? Ibu Sri kemudian membuang air tersebut dan kembali mengadahkan tangannya ke arah mulut kendi untuk mengambil air. Namun tetap saja, tiap kali air itu keluar dari dalam kendi, air itu membawa bunga melati. Sampai-sampai di lantai kamar mandi sudah penuh dengan bunga melati yang entah dari mana asalnya. Ini melati dari mana toh? Kok banyak berserakan gini di lantai? Karena penasaran, Ibu Sri pun memeriksa bagian dalam kendi. Awalnya, Ibu Sri meletakkan tangan kanannya ke dalam kendi tersebut. Akan tetapi, tangannya malah mendapati benda aneh yang berada di dalamnya. Ia seperti sedang memegang sebuah benda yang halus dengan ukuran panjang seperti rambut. Hah? Ada apa ini? Kenapa di dalam kendi ada kayak helai rambut toh? Loh ya Allah, kok kayak bentuk wajah orang gini? Ada mulut, mata,
dan hidungnya. Sik, coba tak cek satu kali lagi. Ketika Ibu Sri memegangi bagian mulut, sesuatu di dalam kendi itu seperti menganga. Ia pikir ini hanyalah halusinasinya saja, karena jika memang itu adalah sungguh-sungguh kepala manusia, tentunya bagian mulutnya akan tertutup di saat jari jemarinya menyentuh ke bagian yang sama. Akan tetapi, pada saat kedua kalinya Ibu Sri menyentuh ke bagian mulut, tiba-tiba kedua tangannya merasakan ada yang berbeda. Di saat dimana dirinya bisa menyentuh bagian lain di mulut tersebut, seperti gigi dan yang lainnya, tiba-tiba bagian mulutnya menutup dengan sendirinya. Ya Allah, tanganku kesangkut. Bagaimana ini? Ibu Sri pun tertimpa kendi tersebut hingga membuat dirinya terjatuh pingsan di kamar mandi. Keributan itu pun membuat Pak Terjo dan juga Dini langsung menuju ke kamar mandi. Pada saat dirinya sudah berada di kamar mandi, raut wajah mereka berubah seketika. Yang dilihatnya sekarang adalah tubuh Ibu Sri yang sudah tergeletak di kamar mandi, bersamaan dengan runtuhan kendi yang telah hancur berserakan. Tubuh Ibu Sri dibawa menuju ke kamar. Bagian kepalanya mendapatkan perawatan khusus karena terdapat luka memar. Pak Terjo dan Dini pun merawat Ibu Sri, berharap Ibu Sri bisa menceritakan apa yang terjadi, hingga dirinya bisa mengalami tragedi tersebut. 1 jam lamanya mereka menunggu. Akhirnya Ibu Sri pun siuman dan kembali sadar. Dia dapat melihat wajah suami dan juga anaknya. Alhamdulillah ya Allah, ibu sudah sadar. Ya Allah, Bu. Kok bisa kayak gini toh, Bu? Ibu nggak apa-apa, Pak. Tolong bantu bangunin badanku dulu, Pak. Aku pengen duduk sandaran. Tangan kanan Ibu Sri pun refleks meraba-raba bagian kepalanya. Ia baru ingat jika maghrib tadi, dirinya baru saja tertimpa sebuah kendi besar yang berada di kamar mandi. Karena itulah, ia merasa sedikit pening di bagian kepalanya. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Masih sakit nggak, Bu? Alhamdulillah, ibu baik-baik saja, Nak. Tapi ibu masih ngerasain takut. Ada apa, Bu? Takut kenapa? Coba cerita semua ke Dini, Bu. Ibu merasa di rumah ini ada yang nggak beres, Nak. Ono apa toh, Bu? Pas ning kamar mandi mau. Cerita wae kabeh, Bu. Ojo ditutup-tutupi. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Ibu Sri. Dia lebih memilih untuk membungkam dan tidak ingin mengatakan apapun kepada suaminya. Ia hanya takut jika apa yang terjadi kepada dirinya hanyalah perasaan pribadinya saja. Hanya saja, dirinya menjadi trauma. Dia mengalami trauma berat dengan bebauan melati yang ada di rumahnya. 5 hari sebelum pesta pernikahan, mentari kembali bersinar. Seperti biasa, Pak Terjo kembali menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai petani. Kali ini, Pak Terjo hanya ditemani oleh Dini, sedangkan Ibu Sri, dia lebih memilih untuk berada di rumah sendirian. Semenjak kejadian dirinya tertimpa kendi besar yang ada di kamar mandi, dirinya lebih sering bungkam. Ibu di rumah saja nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ibu istirahat di rumah saja. Nggak apa-apa. Tenang wae, Bu. Nanti Bapak dan Dini pulang cepet kok. Sebenarnya Bapak juga nggak tega ninggalin Ibu lama-lama. Apalagi keadaan Ibu baru sakit kayak gini. Semenjak kejadian mengerikan yang menimpa dirinya, Ibu Sri sering berada di dalam kamar. Sebelum pergi menuju ke sawah, Dini selalu ingat untuk selalu melakukan lelakon yang diamanatkan oleh Bimah kepadanya. Dini harus memakan bunga melati serta menyisir rambutnya dengan menggunakan sisir khusus. Kebetulan, pada saat itu pintu kamar sengaja ia buka dengan lebar. Tujuannya agar Pak Terjo memanggilnya. Dini langsung keluar dari kamar tanpa harus membuka pintu terlebih dahulu. Namun, ketika Dini sedang menyisiri rambutnya sembari bercermin, tiba-tiba dari cerminnya, dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian ala pengantin berjalan melewati kamarnya. Apa itu, Pak? Tadi ada yang ngelewatin kamar aku ya? Sopo toh, Nduk? Rene sopo-sopo ki?
Bapak loh dari tadi nungguin kamu di sini nggak ada itu yang lewat. Gak mungkin juga ibumu. Wong ibumu ada di kamar. Dini hanya terdiam. Ia kembali menengok ke arah belakang yang mana tepatnya berada di sekitaran kamar mandi. Bulu kuduk Dini pun merinding seketika. Dia merasa ada yang aneh di dalam rumahnya. Entah perasaan dirinya saja atau memang ada hal-hal lain. Karena Pak Terjo sudah menunggunya, Dini pun langsung bersiap-siap dan merapikan semua peralatan yang diberikan oleh Bi Imah. Selama Pak Terjo dan Dini berada di sawah, Ibu Sri berada di rumah seorang diri. Terdengar suara wanita bernyanyi di dalam rumah, sedangkan Pak Terjo dan Dini sedang berada di sawah. Lantas, siapakah wanita yang sedang bernyanyi di rumahnya tersebut? Untuk memecahkan rasa penasarannya, Ibu Sri pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar dengan jalan yang tertatih-tatih. Kok aneh? Siapa toh yang nyanyi? Perasaan gak ada siapa-siapa di sini selain aku. Namun, saat dia melewati kamar Dini, ia mendengar suara wanita sedang menyanyikan sebuah kidung. Ibu Sri pun yakin jika sumber dari suara tersebut berasal dari kamar anaknya. Dengan perlahan, Ibu Sri membuka pintu kamar Dini dengan tujuan untuk mengintip siapakah wanita yang sedang menyanyikan kidung tersebut. Setelah Ibu Sri membuka sedikit demi sedikit pintunya, ia melihat ada orang lain yang tengah berada di belakang kamar Dini. Seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin sedang merias wajah dan juga menyisir rambutnya. Setelah itu, dia memakan bunga melati yang sudah ia sediakan di atas meja rias milik Dini. Perasaan Ibu Sri pun semakin tidak enak. Ia hanya dapat mengintip dari balik pintu. Ia tidak berani untuk menyapa atau bahkan masuk ke dalam kamar tersebut. Ibu Sri pun perlahan menutup pintunya dan berniat untuk kembali ke dalam kamarnya. Namun, saat dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba wanita pengantin itu mengucapkan sesuatu. Dah mau masuk dulu, Bu. Astagfirullah. Jantung Ibu Sri pun langsung berdegup dengan sangat kencangnya. Dari tangan hingga kaki, semuanya langsung gemetaran hingga membuat tubuhnya sulit untuk digerakkan. Ya Allah, siapa itu? Kok aku malah jadi merinding kayak gini toh? Ibu Sri merasa jika wanita pengantin itu sudah berada di dekatnya. Dan benar saja, pada saat Ibu Sri menolakkan wajahnya ke atas, ia terkejut saat sosok wanita pengantin dengan wajah yang benar-benar pucat dan kedua matanya yang menghitam sedang menatapnya sambil menahan pintu. Dah mau masuk dulu, Bu. Sini, Bu, masuk. Astagfirullah, setan! Ibu Sri pun segera melepaskan pintu tersebut dan berlari ke arah depan rumah. Sementara wanita pengantin tersebut, dia tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan yang penuh ketakutan dari Ibu Sri. Kemudian, Ibu Sri pun berlarian menuju ke sawah seperti orang kesetanan. Ia terus berlari hingga menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu Sri pun terjatuh, menabrak salah satu wanita dan dirinya melihat seorang wanita dan seorang pria yang sedang berkumpul dengan anaknya yang semuanya mengenakan pakaian sangat rapi. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Maafkan saya. Ucap Ibu Sri sebelum mengetahui siapa orang-orang yang ia tabrak. Seorang wanita yang ditabrak oleh Ibu Sri pun langsung menundukkan badannya sembari memegangi kedua tangan Ibu Sri. Kenapa, Bu? Apakah dia sudah datang? Bu Sri yang mendengar suara itu langsung terdiam. Suaranya benar-benar sangat dikenali olehnya dan tampak familiar. Saat dimana dirinya menundukkan kepalanya ke atas, Ibu Sri terkejut bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah calon mertua dari Dini, yaitu Bunda Melati. Bunda Melati? Benar, dia sudah datang. Si siapa yang Bunda maksud? Bunda Melati tersenyum mendengar kepolosan yang tampak jelas dari wajah Ibu Sri. Dan memang demikian, Ibu Sri tidak mengetahui siapa yang dia maksud. Akhirnya, Ibu Melati pun membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Sri. Dia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Sri ketakutan, yaitu Demit Mountain.
Sekian cerita mistis yang kami bawakan hari ini. Apakah yang akan terjadi di kisah berikutnya? Pantau terus Cookies Kismis untuk kisah selanjutnya. Kalian juga dapat membaca thread kisah horor ini di akun Twitter @restuwiraatmaja. Terima kasih sudah mendengarkan.